Ya, Kim, Mas Ade. Jadi langsung aja saya mau ke eksekutif produsernya, ke Pak Darmawan dulu. Ini Pak, mohon izin gitu. Ini kalau tadi saya udah tanyakan juga ke teman-teman, ini kan film debutnya Besari Pictures dan juga kemudian JP Pictures begitu ya. Nah ini kenapa kemudian memilih tempat itu tadi Pak? Tempatnya itu seberapa penting sebetulnya untuk menambah vibes dalam film Bangsal Isolasi kali ini Pak? Ya setnya juga kan film ini beda sama film-film Indonesia pada umumnya ya. Mengenai penjara wanita, bentengnya juga benteng Belanda, udah 200 tahun lebih. Jadi misterinya dapat juga. Tapi yang meyakinkan kira-kira seorang eksekutif produser itu apa sih Pak dengan penjara wanita pertama, dengan tempatnya seperti itu, apa yang buat Bapak oke nih gitu? Terutama sih ceritanya ya, ceritanya kan saya suka sama ceritanya, banyak ada actionnya, banyak logisnya juga, misterinya ada. Ini paket lengkap harusnya Pak ya? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Darmawan. Saya lanjutkan pertanyaannya ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi? Oh masih di belakang, oke kalau. Oh oke, Riyandi silakan. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Riyandi. Tadi yang masuk list ke toilet ya. Baik, silakan. Oke, kalau gitu saya ke Mas Ade dulu kali ya, Mas Ade. Ya. Jadi ini jadi gimana Mas Ade? Sebetulnya ide ceritanya dari mana? Terus kemudian kalau penjara, risetnya seberapa sulit sih akhirnya terpampang komplit gini Mas? Oke, terima kasih teman-teman media sudah ada di sini, teman-teman kru juga yang pada nonton dan teman-teman cast. Sebenarnya kalau ide cerita waktu itu saya diberikan ini langsung soalnya sama Pak Mul dan Pak Darmawan gitu. Jadi kita ngobrol, idenya menarik. Yang saya garis bawahi bahwa penjara kan kita tahu di penjara itu tempat berkumpulnya orang yang melakukan kesalahan gitu. Lalu kenapa kalau di dalam penjara, kalau orang di dalam penjara itu dia butuh pertolongan, ditolongnya sama siapa? Nah itu hal yang menarik. Salah satunya kenapa basicnya saya ambil cerita ini. Tadi apa lagi pertanyaannya lupa? Gimana kalau bisa membreakdown dan akhirnya risetnya? Oke, kalau riset kebetulan ya udah dilakukan sama Pak Mulyadi juga, ada beberapa pertanyaan ada beberapa interview, dia menginterview orang yang memang sudah pernah di penjara, lalu kita juga pasti saya riset juga melihat referensi-referensi lalu kehidupan di penjara seperti apa, dan ya itu kan benteng lama yang kita sulap jadi penjara gitu loh. Tapi cukup mendukung ya Mas bentengnya itu untuk bikin cukup. Jadi dengan sebenarnya tanpa perlu ada jump scare dan ini dengan suasana penjara yang sudah sangat menyeramkan itu kita sudah dapat action horornya sih. Dan gelap temaram gitu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Ade, teman-teman. Dan kita sapa juga ada Pak Mulyadi JP sebagai produser. Selamat datang Bapak, luar biasa, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kalau begitu saya tanyakan Pak kepada Pak Mulyadi. Tadi katanya kalau Mas Ade kan risetnya Bapak lebih dalam. Ini gimana? Jangan-jangan ide awalnya juga dari Bapak gitu Pak? Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media dan kawan-kawan sekalian yang hadir pada gala premier Bangsal Isolasi. Jadi awal saya membuat konsep Bangsal Isolasi itu tercetus ketika saya berkunjung ke salah satu tempat ya pembinaan lah. Saya nggak enak kalau sebut penjara gitu kan. Jadi dari situ saya melihat aktivitas dari para napi ya, oh seperti ini ya gitu. Tapi saya berpikir penjara tahun sekarang kayak gini gitu loh. Tapi saya berpikir kalau penjara di tahun 70-an, tahun 90 itu seperti apa. Tapi kan di sini kan ketimpangan ya, di mana penjara ada yang merasakannya, ada yang sesi enak dan tidak enaknya di situ kan. Terus saya kepikir gimana caranya ya kalau dalam satu penjara itu ada satu konflik. Selama ini kan horor kan selalu identik dengan maaf ya villa, tempat-tempat yang lain ataupun apalah yang berbau yang
bagi dia emang ini sumber dari mistik ataupun apa gitu. Tapi saya berpikir kenapa semua tempat itu kan selalu ada dengan mistik dan horor ya. Kenapa di penjara itu kita nggak tampilkan horor dengan cara apa? Tapi di sini kan kita menampilkan horornya itu bukan horor yang gimana gitu, bukan yang horor yang selalu dengan jump scare, tapi kita menampilkan horor yang itu ada dengan apa? Dengan misteri, dengan satu mengungkap di balik penjara ini ada apa. Itu yang nggak pernah ada kan selama ini di Indonesia. Jadi saya berpikir ya coba saya buat kayak itu. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu sama salah satu kawan saya yang mungkin buka penginapan di dalam itulah gitu, yang sekolah di dalam situ, saya nggak enak tahanan gitu kan. Saya tanya, ruang lingkup penjara itu seperti apa sih jadi tahanan? Oh gini. Cuman dia bilang, Pak jangan deh, jangan nanya. Kenapa bang? Nggak enak di sini. Ya udah, saya juga udah tahu nggak enak gitu kan. Tapi basicnya seperti saya udah tahu. Dari situ saya coba membuat ide, mencetuskan, dalam bangsal isolasi itu seperti apa gitu. Nah dari situ ide saya cantumkan, saya tulis semuanya. Saya ngobrol dengan Pak Dar. Ketika kita lagi di satu tempat, saya ngobrol, Pak, kalau konsep seperti ini mau gak? Gini. Nah Pak Dar respon, dia bilang, wah boleh, oke, menarik, yuk kita buat. Nah saya diskusi dengan salah satu penulis, Oscar. Saya tanya, Mas Oscar, ini mau gak kita gini? Nah dia tertarik gitu. Jadi yaudah, dari situ kita simpulkan, kita membuat satu cerita untuk bangsal isolasi. Seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Mulyadi teman-teman. Jadi emang karena real ceritanya akhirnya benar-benar berasa gitu Pak, asli Pak Mulyadi. Oke, kalau begitu saya beranjak ke Mas Oscar sebagai penulis skenario. Ini gimana Mas Oscar membreakdown ide-idenya, kengerian yang ada tadi di dalam visinya Pak Mulyadi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman media juga datang dalam gala primer ini. Ketika pertama kali saya diajak ketemu sama Pak Dar sama Pak Mu dan beliau-beliau menyerahkan ide ini, jujur memang kesulitannya adalah menampung semua ide-ide beliau ini gitu. Treatment yang awalnya saya berpikir beliau akan menyerahkan itu ini horor, tapi ternyata dalam perkembangannya itu bakal horor yang kita sajikan itu bukan lebih ke horor yang jumpscare dalam lumpahan itu segala macam, enggak sih. Jadi mungkin saya lebih nyebutnya ini suspense thriller gitu. Jadi kebetulan waktu menulis skenario ini juga saya selalu berdiskusi dengan Pak Mul sebagai yang punya ide, dan satu-satu kita coba breakdown gimana nih ceritanya biar menarik, konfliknya di dalam juga lebih menarik gitu. Dan kesulitannya adalah kan kita ada di, memang kesulitannya adalah set yang diserahkan kita itu kan penjara, hampir 90% lebih set kita itu di penjara dan pemainnya mayoritas itu wanita. Jadi ya berjalannya waktu dan alhamdulillah sih saya cukup happy ya dengan yang bisa kita sajikan di sini paling gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang penting happy ya dengan hasil akhirnya Mas Oscar. Tepuk tangan untuk Mas Oscar teman-teman. Oke, kalau gitu saya beranjak ke langsung pemainnya. Ini ke Mbak Wulan terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan kepada karakter Bella. Ini kan agak nyebelin, tapi ternyata di akhir kita akhirnya empati juga karena ada motivasinya di situ. Nah, gimana Mbak Wulan sebagai personal untuk masuk ke dalam karakter Bella? Seberapa sulit sih Mbak? Pasti masuk ke semua karakter tuh sulit ya, karena kan it's not ourselves gitu. Tapi dengan adanya skenario, sutradara yang begitu detail, terus riset kita sendiri, imajinasi kita sendiri, itu disaring semualah gitu. Kemudian jujur aku udah dapet Bella, tapi pada saat mau syuting tuh masih kayak kurang matang nih menurut aku gitu. Ya faktor bisa banyak hal gitu, mungkin aku merasa, mungkin yang lain udah merasa cukup readingnya, aku belum gitu kan, orang kan punya pace beda-beda ya gitu. Tapi kemudian dengan berada di set dengan si baju penjara itu, aku nggak pakai parfum, rambut nggak di blow, nggak pakai make up sama sekali, lusuh. Masuk ke Van der Wijk itu masih ada bau-bau yang lembab,
jamur dan lain sebagainya itu aku langsung vup gitu, makin matang gitu. Jadi waktu terakhir akhirnya dapat dan juga pasti disupport dengan semua teman-teman yang lain gitu. Nah itulah yang mau disampaikan dari peran Bella. Don't judge its book by its cover, Cela. Bener Jangan, banget. ya. And always be kind, cause you don't know what others are fighting for. Lo tidak tahu apa yang orang perjuangkan. Jadi selalulah berbuat baik terhadap orang. Kita nggak tahu kan Bella tampilannya seperti itu, yang dia lakukan juga gila loh gitu. Tapi ternyata ada motivasi di balik itu, dia juga nggak berdaya gitu kan, masalahnya anak gitu. Gimana dong gitu kan. Jadi itulah, setiap dalam kehidupan ini nggak ada yang hitam dan putih, semuanya abu-abu. Yang jahat sebenarnya, yang baik sebenarnya, ya kan. Ini statementnya bisa dipotong buat quote TikTok ya teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Ulan, luar biasa. Oke, kalau gitu aku ke Kim deh kalau gitu. Jadi gimana masuk dalam karaktermu, dan ini seberapa beda dengan peran-peran sebelumnya, apalagi jadi jurnalis kan? Ada riset tertentu nggak? Riset tertentu sebagai jurnalis sih nggak terlalu ya sebenarnya. Jadi lebih ke oke, kita beda skrip, kita lebih nyemplung ke karakternya sendiri, dan seperti Mbak Wulan tadi bilang, setnya, kostumnya, dan pemain-pemain yang lain itu lebih membuat aku jauh lebih gampang untuk masuk ke karakter itu. Terus mengikuti alur ceritanya juga apa ya, jadi the curiosity menjadi detektif itu juga akhirnya go with the flow aja gitu, enak gitu. Jadi yang bikin agak ada difficulty di sini adalah pastinya fighting scenes-nya sama Kak Rian, sama Mbak Wulan, itu yang lumayan menantang. Tapi kalau di awal-awal kan kayaknya karakternya cukup penasaran dengan banyak hal. Nah itu masuknya seberapa ini sih? Maksudnya kan kamu sudah baca semuanya dari awal bahwa tahu ada ini, ada ini, ada ini. Tapi di awal bisa sepolos itu tuh mencari kematian adik gimana? Ya kan memang ceritanya dari awal itu kan memang dia belum tahu apa-apa ya, walaupun dia seorang jurnalis, mungkin dia baru sedikit banget lah, surface banget lah dia tahu penjara itu seperti apa. Ternyata masuk penjara seberantakan, sejungle ini lumayan shocking gitu. Jadi ada change-nya lah ya di karakternya, di realization-nya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Kimberly. Dan berikutnya aku pengen nanya ke Davina dulu kali ya. Ini kira-kira sebagai teman sebangsal, sekamar, yang tadinya baik ternyata yang paling jahat. Itulah. Gimana masuk dalam karakternya itu? Masuk ke karakter itu sendiri ya pasti kita banyak research juga ya, kayak ada reading terus segala macam. Kalau di lokasi juga ada coach gitu-gitu segala macam. Tapi di sini aku sebenarnya karakternya tuh Pak Ade bilang kamu harus kelihatan sangat baik di sini, mau ke siapapun. Ya, jadi aku tanamkan aku harus baik, dan tapi di balik kebaikan itu ternyata si Yanti itu sebenarnya, tadi udah nonton semua kan teman-teman di sini. Ya nyebelin ya. Berarti Yanti berhasil nggak? Alhamdulillah. Oke gitulah. Untuk karakter Yanti sendiri sih nggak terlalu berat, nggak ada fighting yang terlalu berat ya. Jadi fightingnya cuma sebentar doang sama Weni. Ya lebih kurang begitulah. Oke, baik. Karakter Weni. Yanti. Pokoknya tapi kalau teman-teman udah bilang nyebelin sudah oke ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan kedua orang yang mungkin teman-teman juga pengen menanyakan ini, langsung saja saya ke Om Pit Pago dan juga Mbak Rowina kalau gitu. Ini sebagai pasangan yang ternyata paling nyebelin di akhir. Saya ke Om Pit dulu sebagai Pak Herman. Jadi gimana Om? Kira-kira ini sepanjang perjalanan karir seberapa nyebelin karakter ini Om? Untuk secara personal. Terima kasih. Saya orang dulu bilang anak wayang. Pemain film itu anak wayang. Jadi saya melakukan apa yang saya ucapkan, apa gerak-gerik saya itu tidak lain dan tidak bukan dari pengarahan sutradara. Dalamnya, dasarnya ceritanya sangat bagus,
Kemudian manajemennya juga sangat bagus, dikelola sangat baik. Terima kasih Bapak Produser sudah diberi kesempatan.